Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri Algifari dengan NIM 1903558. Adapun di sini saya akan membahas mengenai fasisme di balik kediktatoran Mussolini di Italia 1922 sampai 1943. Ironi. Begitulah yang menjadi catatan utama untuk kisah hidup Benito Mussolini dari Italia. Awalnya, ia hanya menginginkan kehidupan yang lebih sejahtera di tengah kondisi ekonomi dan politik bangsa Italia awal abad ke-20. Pengaruh raja yang pada saat itu tidak lagi dominan seperti abad-abad sebelumnya, namun juga tidak bisa diabaikan sebagai kepala negara. Sedangkan, sistem demokrasi sedang mengalami ujian yang dilanda dengan gerakan sosialisme yang berebut pengaruh dengan gerakan liberalisme. Lalu, Mussolini tampil membawa gagasan tentang fasisme, yang intinya kekuasaan negara harus diserahkan ke tangan satu orang yang nantinya akan berkuasa mutlak. Berbicara secara sederhana, fasisme itu dapat kita artikan sebagai ideologi, di mana pemerintah yang berkuasa itu mempunyai kekuasaan yang absolut dan mutlak kepada masyarakatnya. Jadi, ketika mereka melakukan perintah mereka itu harus dituruti tanpa pengecualian, dan mereka benar-benar memprioritaskan kepentingan negara di atas segalanya, termasuk nyawa. Selain itu, pemerintah fasis juga melegalkan praktik korporatisme. Artinya, para pemilik modal dan para perusahaan itu bebas mengeksploitasi para pekerja mereka di luar batas kemanusiaan. Sebenarnya, fasisme itu menjadi sangat ironi ketika kita melihat latar belakangnya. Kenapa? Karena fasisme itu lahir dari cinta. Dan karena cinta yang sangat berlebih kepada negara, cinta yang mana seharusnya menjadi suatu hal yang positif, itu kemudian berubah menjadi suatu hal yang destruktif. Makanya, kemudian fasisme ini dikenal sebagai ultranasionalisme, yang mana itu benar-benar merusak. Makanya benar nih, segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik nih teman-teman. Dan orang di balik semua ini adalah diktator yang bernama Benito Mussolini. In un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Mussolini menganggap Italia modern itu harus melanjutkan semangat Romawi kuno, yaitu restorasi dan perluasan wilayah kekuasaan. Dan itu menjadi unik lagi ketika melihat latar belakang seorang Benito Mussolini. Siapa sangka, Mussolini muda itu orangnya kiri banget nih teman-teman. Yang mana ketika ia beranjak dewasa, Federasi Kaum Sosialis mengangkatnya sebagai sekretaris dan berhasil tenar di tingkat nasional. Bahkan, ia juga bekerja sebagai redaksi di majalah Avanti, yang merupakan majalah kiri. Sehingga Mussolini juga memperjuangkan kelas-kelas pekerja yang mana menginginkan kesetaraan, yang mana memimpikan hilangnya kelas sosial. Setelah Mussolini mendukung pemerintah Italia untuk bergabung ke dalam Perang Dunia Pertama, Mussolini mendapat pertentangan dari kaum sosialis yang menganggapnya sebagai pengkhianat, sehingga ia pun dikeluarkan dari Partai Sosialis dan juga dipaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya di surat kabar Avanti. Disitulah Mussolini kemudian mulai berubah. Puncaknya, ia hijrah ke Roma dan saat di Roma ia kemudian mengumpulkan kaum veteran pengangguran, pedagang kecil, para preman, dan juga penjahat sebagai suatu organisasi di bawah kepemimpinan Benito Mussolini dengan sebutan para pejuang Milan, dan juga dengan ciri khasnya yaitu seragam hitamnya. Awalnya, organisasi ini kecil nih, yang tujuannya yaitu untuk menyelamatkan bangsa dari komunisme, sosialisme, katolikisme, sosial demokrat, anarkis, dan juga apatisme. Akan tetapi kemudian organisasi ini mulai tumbuh menjadi organisasi yang besar dan bahkan sampai berhasil menduduki parlemen dengan 33 pengikutnya. Adapun pada November 1921, Mussolini mengorganisasikan gerakan Fasis menjadi partai resmi dengan nama Partai Nasional Fasis. Kemudian, pada tanggal 30 Oktober 1922, Raja Italia Victor Emmanuel III memanggil Mussolini dan memintanya untuk membentuk pemerintahan baru. Kemudian, Mussolini dikukuhkan sebagai Perdana Menteri dari sebuah koalisi pemerintahan dan mulai mentransformasikan Italia ke dalam sebuah rejim fasis, sehingga kekuasaan tunggal mulai memerintah negara. Akan tetapi hasrat Mussolini untuk berkuasa mutlak sangatlah meluap-luap pada saat itu.
Dan karena kebingungan melanda seluruh kelas ekonomi dan golongan sosial di Italia, akhirnya fasisme ini berhasil menarik sejumlah massa besar dalam waktu yang relatif cepat. Karena kehilangan akal dan terdesak, keinginan rakyat Italia sempat pada saat itu seakan-akan hanya terbatas untuk mematuhi dan menerima janji-janji yang diserukan oleh Benito Mussolini. Sehingga dengan sukarela mereka memelihara hasrat yang digembor-gemborkan Mussolini, yaitu hasrat untuk menjadi pusat dunia, pusat kekuasaan, pusat iman, pusat kebenaran, pusat pengetahuan, pusat kekayaan, dan juga pusat kekuatan. Adapun dengan kekuasaan mutlak di tangan, Mussolini semakin leluasa berusaha ketatanegaraan yang bersifat demokratis dan memanfaatkan kecenderungan rakyat Italia yang mencari-cari figur Mesias, figur bapak bangsa yang bisa melepaskan mereka dari masalah hidup. Selama memerintah, Mussolini menerapkan diktatorisme yang mana gebrakan pertamanya setelah memegang kekuasaan adalah dengan menyerang Ethiopia, dengan merujuk pada pandangan rasis Charles Robert Darwin, yang mana dalam pandangannya ini, Ethiopia merupakan bangsa kelas rendah karena termasuk kulit hitam, sehingga jika diperintah oleh ras unggul seperti Italia, itu sudah merupakan akibat alamiah dari evolusi. Bahkan Mussolini bersikeras bahwa orang-orang Afrika yang berkulit hitam harusnya merasa bangga ketika disuruh oleh orang-orang Italia yang jauh lebih unggul dari mereka. Setelah itu, Benito Mussolini ini semakin kuat teman-teman. Dia semakin jumawa, apalagi setelah collab bareng nih dengan Adolf Hitler. Wah, samalah dua orang ini sama-sama gila. Namun lama-kelamaan juga masyarakat Italia mulai panas dong ngelihat pemimpin mereka kayak gitu. Yang mana pemberontakan pun terjadi dari yang kecil hingga membesar dan membesar. Nah, pemberontak-pemberontak dari Italia ini kemudian bergabung dengan membentuk kelompok yang namanya Partisan atau La Resistenza Italiana. Pada awalnya, Mussolini ini tidak menganggap penting para partisan ini. Tapi nyatanya hal ini sangat memperburuk keadaan di internal nih teman-teman. Selain itu, kondisi eksternal mulai tak terkendali karena kondisi sekutu yang semakin kuat ditambah Jerman dan Italia ini mulai kewalahan. Di situ para partisan semakin memanfaatkan situasi nih teman-teman. Mereka semakin menekan Benito Mussolini, mereka semakin sering melakukan aksi di jalanan, mereka sering melakukan konfrontasi langsung sama pemerintahan fasis Mussolini ini. Dari eksternal dihajar sekutu, dari internal dihajar partisan. Lama-kelamaan, Mussolini pun tumbang dan berakhir dengan sangat-sangat tragis, yaitu digantung.